Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat, iman, Islam dan ihsan kepada kita semua, sehingga kita dapat saling menjalin tali silaturahmi kita sebagai seorang hamba Allah yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Bakri dengan NIM 2025 06000194 dari program studi S1 PJJ Hukum Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi sebagai tugas atau ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia dengan judul Pancasila masih relevan menjawab tantangan jati diri di era global. Era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam seluruh hampir aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, pola konsumsi, hingga cara berpikir dan bersikap. Melalui kemajuan teknologi informasi dan media digital, nilai-nilai global dapat dengan mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Di satu sisi, globalisasi memberikan peluang besar bagi kemajuan bangsa. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan serius terhadap jati diri dan karakter bangsa. Kita dapat melihat berbagai fenomena sosial seperti meningkatnya sikap individualisme, menurunnya solidaritas sosial, menguatnya intoleransi, serta kecenderungan masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan bersama. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa seringkali dipertanyakan relevansinya. Tidak sedikit yang menganggap Pancasila hanya sebatas simbol formal, hafalan, atau teks normatif tanpa makna praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam praktik sosial dan politik, nilai-nilai Pancasila kerap terabaikan dan tidak tercermin secara konsisten. Berdasarkan permasalahan tersebut, presentasi ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, presentasi ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi Pancasila di era globalisasi, baik dalam aspek sosial, budaya, politik, maupun kehidupan digital masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, presentasi ini bertujuan untuk menganalisis relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menjawab tantangan tersebut. Artinya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai produk sejarah, tetapi sebagai sistem nilai yang memiliki daya hidup dan dapat diaktualisasikan dengan konteks zaman. Yang ketiga, presentasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis, khususnya di kalangan mahasiswa, bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang statis atau kaku, melainkan ideologi terbuka yang memerlukan peran aktif masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilainya dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, presentasi ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga mendorong refleksi dan sikap tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga jati diri bangsa. Topik relevansi Pancasila menjadi sangat penting untuk dibahas saat ini, karena Indonesia sedang berada pada masa persimpangan besar antara keterbukaan global dan upaya mempertahankan identitas nasional. Dalam kondisi seperti ini, bangsa yang tidak memiliki landasan nilai yang kuat akan mudah kehilangan arah dan karakter. Pancasila memiliki strategi sebagai penyaring nilai terhadap pengaruh global. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi pedoman untuk menentukan nilai mana yang dapat diterima dan mana yang perlu disikapi secara kritis. Selain itu, relevansi Pancasila juga semakin kuat karena tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bersifat kompleks dan multidimensional, seperti konflik identitas, polarisasi sosial, krisis etika publik, serta lemahnya rasa kebangsaan di kalangan generasi muda. Semua tantangan tersebut pada dasarnya berkaitan langsung dengan melemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, membahas relevansi Pancasila di era globalisasi bukanlah upaya romantisasi masa lalu, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan dan kemajuan bangsa tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas Indonesia. Demikian pembukaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan inti. Untuk membahas relevansi Pancasila secara komprehensif, kita perlu memahami terlebih dahulu kedudukan Pancasila secara teoritis dalam sistem ketatanegaraan, hukum, dan kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dalam teori hukum, khususnya menurut Hans Kelsen, terdapat konsep Grundnorm atau norma dasar yang bersumber dari legitimasi bagi seluruh sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai Grundnorm, artinya seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kedudukan ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbolik, tetapi kekuatan normatif yang mengikat. Ketika suatu kebijakan atau undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, atau persatuan, maka secara teoritis kebijakan tersebut dianggap menyimpang dari dasar negara. Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang memiliki nilai dasar yang tetap, namun terbuka terhadap penafsiran dan pengembangan sesuai dinamika zaman. Hal ini sangat penting dalam era globalisasi. Globalisasi membawa nilai-nilai baru seperti liberalisme, individualisme, dan kapitalisme global. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tidak menolak perubahan, tetapi berfungsi sebagai filter nilai, yakni menyaring pengaruh global agar tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam teori globalisasi, salah satu dampak utama adalah krisis identitas nasional. Ketika budaya global mendominasi, identitas lokal dan nasional berpotensi melemah. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai penjaga identitas kolektif bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila,
Globalisasi dapat mendorong masyarakat menjadi individualistik, materialistik, dan kehilangan solidaritas sosial. Oleh karena itu, secara teoritis Pancasila masih sangat relevan sebagai landasan etik dan ideologi bangsa. Kemudian relevansi Pancasila dapat diuji melalui realitas sosial dan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah kasus intoleransi dan konflik sosial. Meningkatnya kasus intoleransi antar umat beragama dan konflik berbagai identitas menunjukkan ada ketidaksesuaian antara nilai Pancasila dan praktik sosial. Sila pertama dan sila ketiga secara tegas menekankan toleransi, penghormatan, dan persatuan dalam keberagaman. Namun, dalam praktiknya, kepentingan kelompok, fanatisme sempit, dan politisasi identitas seringkali mengalahkan semangat persatuan. Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada Pancasila sebagai ideologi, melainkan lemahnya internalisasi nilai-nilainya. Kemudian yang kedua, fenomena media sosial dan ujaran kebencian. Media sosial menjadi ruang baru bagi demokrasi, tetapi juga menjadi sumber bagi hoax dan ujaran kebencian. Fenomena ini bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, demokrasi yang beretika dan bermusyawarah. Dalam konteks ini, Pancasila seharusnya menjadi pedoman etika digital. Ketika kebebasan berekspresi tidak dibarengi dengan tanggung jawab moral, maka demokrasi justru berubah menjadi anarki informasi. Kemudian yang ketiga adalah ketimpangan sosial dan keadilan ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi menunjukkan belum optimalnya implementasi sila kelima. Pembangunan yang tidak berkeadilan dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap negara dan hukum. Hal ini berbahaya karena dapat mengikis legitimasi negara dan melemahkan kohesi sosial. Analisis ini menunjukkan bahwa tantangan bangsa Indonesia saat ini sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila justru semakin dibutuhkan, bukan ditinggalkan. Sejumlah pakar dan pemikir kebangsaan menegaskan bahwa Pancasila tetap relevan di era globalisasi. Notonegoro misalnya menyatakan bahwa Pancasila adalah sistem nilai yang utuh dan saling berkaitan. Artinya, kegagalan adalah dalam suatu sila akan berdampak pada sila lainnya. Pandangan ini relevan untuk menjelaskan mengapa konflik sosial dan krisis moral sering terjadi ketika Pancasila hanya dipahami secara parsial. Sementara itu, menurut Soekarno menegaskan bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai hidup bangsa Indonesia sendiri, sehingga tidak akan pernah usang oleh zaman. Dalam konteks globalisasi, hal ini berarti Pancasila memiliki keunggulan sebagai ideologi yang berakar pada budaya bangsa, bukan hasil impor dari luar. Jika dibandingkan dengan negara lain, banyak negara yang mengalami krisis identitas akibat tidak memiliki ideologi nasional yang kuat. Indonesia lebih relatif stabil karena memiliki Pancasila sebagai titik temu dan keberagaman yang ada. Secara yuridis, Pancasila memiliki peran penting dalam penerapan hukum di Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang
pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap produk harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila tercermin dalam sikap toleransi, penyelesaian konflik melalui musyawarah, kepatuhan terhadap hukum sebagai wujud tanggung jawab warga negara, serta kepedulian sosial terhadap sesama. Kemudian implikasinya, jika Pancasila benar-benar dijadikan landasan dalam penegakan hukum dan perilaku sosial, maka hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana pembentukan moral dan karakter bangsa. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pancasila masih sangat relevan dalam menjawab tantangan jati diri di era global. Tantangan utama kita bukanlah pada mengganti Pancasila, melainkan bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilainya secara konsisten dalam hukum, kebijakan, dan kehidupan sehari-hari. Dengan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dan menjaga jati dirinya. Pancasila adalah fondasi yang kokoh untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan menjaga Indonesia bersama-sama dan mengamalkan Pancasila, maka akan terciptanya Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Sebagai penutup dari rangkaian pembahasan yang telah saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan utama dari presentasi ini. Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kesimpulan penting yang dapat ditegaskan kembali. Yang pertama, Pancasila terbukti masih memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan jati diri bangsa Indonesia di era global. Relevansi ini tidak hanya bersifat normatif atau simbolik, tetapi juga bersifat konseptual dan praktis. Secara konseptual, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi terbuka, dan sumber dari segala hukum. Secara praktis, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi rujukan utama dalam menjaga persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang semakin plural dan dinamis. Kemudian yang kedua, berdasarkan persoalan sosial, politik, dan hukum yang muncul saat ini seperti intoleransi, krisis etika publik, penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang digital, serta ketimpangan sosial ekonomi, pada dasarnya menunjukkan kesenjangan antara nilai Pancasila dan realitas penerapannya. Hal ini menegaskan bahwa tantangan utama bangsa Indonesia bukan hanya terletak pada ketidakmampuan Pancasila menjawab perkembangan zaman, melainkan pada lemahnya internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Yang ketiga, dalam konteks hukum, Pancasila seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai landasan formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etis dalam menjalankan penegakan hukum. Hukum yang berlandaskan Pancasila tidak semata-mata menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanusiaan. Oleh karena itu,
penguatan peran Pancasila dalam hukum menjadi prasyarat yang penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap negara dan sistem hukum. Dengan demikian, Pancasila bukanlah konsep yang usang atau tidak relevan, melainkan fondasi nilai yang justru semakin dibutuhkan di tengah kompleksitas tantangan global dan dinamika kehidupan modern. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan sebagai tindak lanjut dari pembahasan ini. Yang pertama, diperlukan penguatan pendidikan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara substantif, khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Pendidikan Pancasila seharusnya tidak berhenti pada aspek kognitif atau hafalan, tetapi diarahkan pada pembentukan sikap kritis, etika sosial, dan kesadaran bangsa melalui diskusi kontekstual, studi kasus, dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, negara dan pembuat kebijakan perlu secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai landasan nilai dalam perumusan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan harus diuji tidak hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, dalam bidang penegakan hukum, aparat penegak hukum harus mengedepankan pendekatan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan, seperti penguatan keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hal ini penting agar hukum benar-benar dirasakan sebagai sarana keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan. Yang keempat, masyarakat khususnya generasi muda perlu didorong untuk berperan aktif sebagai subjek pengamalan Pancasila, terutama di ruang publik dan ruang digital. Sikap toleransi, tanggung jawab dalam bermedia sosial, serta kepedulian sosial merupakan bentuk konkret aktualisasi Pancasila di era global. Rekomendasi-rekomendasi ini menegaskan bahwa keberlanjutan Pancasila sebagai ideologi bangsa tidak hanya bergantung pada negara, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Sebagai penegasan akhir, dapat disimpulkan bahwa menjawab pertanyaan apakah Pancasila masih relevan berarti juga menanyakan sejauh mana kita sebagai warga negara bersedia menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan sehari-hari. Pancasila akan tetap relevan selama ia tidak dihafalkan tetapi diamalkan. Demikian pemaparan yang sempat saya sampaikan. Dengan semoga presentasi ini dapat menambah wawasan, memperkuat kesadaran kebangsaan, serta mendorong kita untuk menjadi lebih paham terhadap Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan untuk presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.